Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Kapan hukum 2 Kirchhoff digunakan? Saat dia terdapat lebih dari satu baterai. Jadi di sini ada tegangan 1 dan di sini ada tegangan 2. Ya, seperti itu. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff di rangkaian tertutup berbunyi jumlah tegangan sumber dan tegangan listrik di hambatan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Artinya, tegangan yang ada di sumber dan tegangan yang ada di hambatan masing-masing hambatan jika dijumlahkan itu nilainya adalah 0 pada rangkaian tertutup. Seperti itu. Nah, secara matematis dapat disimbolkan jumlah dari tegangan sumber atau GGL bacanya ditambah sigma I kali R atau tegangan pada hambatan itu sama dengan 0. Nah, di sini di rangkaian tertutup biasanya digunakan untuk mencari nilai arus listrik ya. Tapi pada rangkaian biasanya tidak diketahui kemana arah arus listrik ya. Nah, kalian bisa jadi kalian harus bikin sendiri arah arus listrik ya. Itu kita mulai dari titik ini. Kemudian kalian buat arah arus listrik ya. Ini searah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa asumsikan sendiri arah arus listrik ya. Untuk rangkaian terbuka, taruhlah di sini saya punya titik A dan B, maka A dan B ini itu bisa dicari tegangannya dengan menggunakan persamaan sigma epsilon atau sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan VAB. Nah, kalau arusnya kena kutub positif terlebih dahulu, maka nanti nilai GGL adalah positif. Tapi kalau arusnya kena kutub negatif dulu, maka nilai arusnya adalah negatif. Seperti itu ya. Jadi ini kutub baterainya nanti diperhatikan. Nah, dimana keterangannya ini bacanya epsilon atau GGL atau biasa disebut sebagai tegangan sumber. Satuan adalah volt, I adalah arus listrik, satuan adalah ampere, R adalah hambatan, satuan adalah ohm, VAB adalah titik AB, di mana VAB itu adalah tegangan di titik AB yang satuan adalah volt. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas ya, hukum 2 Kirchhoff, kita masuk ke contoh soal. Pertama, ini contoh soal untuk satu loop ya. Nah, di sini ada suatu rangkaian dengan 3 baterai dan 3 hambatan yang dapat terlihat pada gambar. Tentukan arus listrik pada rangkaian di atas, B tegangan listrik pada titik AD. Jadi nanti titik AD ini yang mau kita cari berapa sih tegangan listrik ya. Nah, sebelum kalian menghitung atau memasukkan rumus, kalian tulis dulu atau ketahui dulu arah arus listriknya. Pada gambar ini kan nggak tahu nih arah arus listriknya mengalir kemana. Bikin aja arah arus listriknya mulai dari titik B. Nah, ini opsional ya. Jadi kalian boleh arah arus listriknya mulai dari titik A atau mulai dari titik C, itu juga boleh. Jadi ini opsional. Bebas kalian menentukan arah arus listrik. Tapi di sini saya acuannya adalah searah jarum jam untuk arus listrik ya. Nah, kemudian untuk yang A ditanya adalah arus listrik. Maka kita bisa gunakan rumus untuk di rangkaian tertutup, di mana sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini arus itu kan tadi mulainya dari titik B, kemudian dia kena kutub negatif duluan. Nah, kalau kena kutub negatif duluan, berarti nilainya adalah min 4. Perhatikan lagi jalannya. Nah, di sini di E2-nya kenanya kutub positif, maka di sini ditulisnya positif 2. Nah, jalan lagi arus ya. Di baterai ketiga dia kenanya kutub negatif, maka di sini ditulis min 4. Ya, seperti itu ya dalam menentukan arah plus minus dari suatu tegangan sumber atau baterai. Ditambah I, nah I dikali 15 plus 5 plus 10. Jadi hambatan ini kan dipasang secara seri. Kalau dipasang secara seri semuanya ditambahkan. Seperti itu. Nah, maka kita dapat ini kalau dijumlahkan adalah min 4 ditambah 2 min 2, min 2 ditambah min 4 berarti min 6, ditambah 15 tambah 5 20, 20 tambah 10 adalah 30. Berarti I kali 30. Min 6 nya saya pindah ruas ke ruas kanan,
maka di sini 30-nya juga saya pindah ruas, didapatlah I sama dengan 6/30, atau kita sederhanakan bagi 6 itu sama dengan 1/5 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir di sini nilainya adalah 1/5 ampere. Kalau ketemunya positif, berarti arus listriknya benar, mengalirnya searah jarum jam. Tapi kalau kalian di soal ketemunya negatif, artinya dia berlawanan jarum jam, seperti itu ya. Tapi besar atau nilainya sama aja. Untuk yang B, tegangan listrik pada titik AD. Nah, kalau kalian mau cari tegangan listrik pada titik AD, maka rangkaian AD ini kita buka dulu. Jadi gambar ini, ya, dengan arus listrik tetap udah. Berarti nilai VAD di sini itu bisa dirumuskan bahwa sigma GGL tambah sigma IR sama dengan VAD, dimana ini adalah nilai tegangan listrik pada titik AD yang mau kita cari, seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa dari gambar ini arus ya kenanya kutub positif terlebih dahulu, maka di sini bisa kita tulis 2 ditambah 1/5 dikali 10. Nah, di sini kan hambatannya cuma ada 1 ya, maka ditulisnya adalah 10. 1/5 didapat dari jawaban A, karena di yang A ini arusnya udah ketemu ya, 1/5 dikali 10. Kalau ada lebih dari 1 hambatan, maka hambatannya tinggal dijumlah saja, seperti itu. 10 dikali 1/5 itu adalah 2, 2 ditambah 2 itu nanti jawabannya adalah 4 volt, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, silakan kalian coba sendiri. Komen kalau ketemu hasilnya berapa. Demikian pembahasan yang bisa saya berikan. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Komen kalau ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.